Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktoviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi asuhan kebidanan keluarga berencana atau KB bagian ketiga. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Nyonya M berusia 38 tahun, memiliki dua anak. Anak pertama berusia 3 tahun, anak kedua berusia 12 bulan. Pasien datang ke puskesmas untuk menjadi akseptor KB. Hasil pengkajian diketahui pasien belum pernah menggunakan KB. Pada dokumentasi, bidan menandai usia pasien. Alasan bidan memprioritaskan usia pasien pada kasus tersebut adalah A. Pasien terlambat menggunakan KB. B. Usia 37 tahun adalah batas resiko. C. Pasien belum pernah menjadi akseptor KB. D. Untuk penentuan alternatif pemakaian KB yang dipilih. Dan yang E. Karena pasien sudah mempunyai dua anak. Oke teman-teman, kita bahas ya. Jadi di sini alasan bidan menandai usia pasien adalah untuk menentukan alternatif pemakaian KB yang akan dipilih. Konseling dan penapisan KB itu biasanya dimanfaatkan untuk memilih KB yang terbaik dan yang cocok untuk pasien. Koordinasi pengambilan keputusan dilaksanakan bersama bidan agar efektif. Kontrasepsi wanita di atas usia 35 tahun adalah jenis progestin, antara lain implan, suntikan progestin, dan pil progestin. Jika digunakan dengan benar, maka tingkat efektivitas kontrasepsi bisa mencapai 0,3 kehamilan per 100 perempuan. Nah, di sini ya teman-teman, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D ya teman-teman, untuk penentuan alternatif pemakaian KB yang dipilih. Jadi jawabannya adalah yang D. Alasan bidan memprioritaskan usia pasien. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi nomor 2. Nyonya C berusia 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil, datang ke PMB karena lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil TTP dalam batas normal, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Memberi suntikan KB. B. Memberikan konseling. C. Melakukan tes kehamilan. D. Memberikan kontrasepsi darurat. Dan yang E. Menganjurkan ibu memakan 2 tablet pil yang lupa. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Sehingga ketika terdapat klien yang lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut, asuhan yang dapat diberikan adalah memberikan metode kontrasepsi darurat. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman, memberikan kontrasepsi darurat. Karena di sini ibunya lupa minum pil 2 hari berturut-turut. Dan hasil anamnesisnya 10 jam yang lalu sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi bidan harus memberikan pil kondar ya teman-teman, atau kontrasepsi darurat. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya S berusia 25 tahun, ke PMB, mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi. Melahirkan anak pertama 6 minggu yang lalu, menyusui bayinya secara eksklusif dan belum melakukan hubungan seksual. TTP batas normal, inspekulo panjang uterus 5 cm. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai? A. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. B. AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit seperti implan. Yang C. MOW, yaitu adalah tuboktomi atau dilakukan secara operasi ya teman-teman. Ini kontrasepsi permanen ya. Kemudian yang D. pil kombinasi. Dan yang E. suntikan kombinasi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, kondisi laktasi 6 minggu, kurang lebih 6 bulan laktasi untuk metode kontrasepsi pil kombinasi. Suntikan kombinasi merupakan
masuk dalam kategori 3 ya teman-teman, yaitu tidak dianjurkan. Sedangkan untuk metode vilprogestin, DMPA, AKBK, dan AKDR termasuk dalam kategori 1, yaitu kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Namun karena serviks pasien hanya 5 cm, tidak memungkinkan dipasangkan AKDR ya teman-teman. Jadi tidak bisa dipasang AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Dan primipara tidak dianjurkan untuk MOW karena MOW itu hanya untuk pasien yang sudah memiliki banyak anak dan yang berisiko ya teman-teman. Maka jawabannya adalah dengan memberikan AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit seperti implan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kalau begitu kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 4. Nyonya G berusia 23 tahun datang ke PMB, mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suami tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan belum menginginkan anak. Bidan memberikan kontrasepsi darurat. Berapa jam batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu ibu berkunjung? A. 12 jam, B. 24 jam, C. 52 jam, D. 62 jam, dan yang E. 72 jam. Oke, kalau begitu kita bahas ya teman-teman. Ibu kan sudah melakukan hubungan seksual selama 2 hari yang lalu tanpa alat kontrasepsi, sehingga batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu berkunjung adalah sisa 24 jam ya teman-teman. Kontrasepsi darurat memiliki beberapa keterbatasan, yaitu salah satunya adalah pil kombinasi hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman, 24 jam. Karena kan sudah 2 hari yang lalu kan melakukan hubungan seksualnya dan ibu tidak menggunakan alat pelindung apa-apa. Jadi sisa waktunya itu hanya 24 jam saja ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nyonya A berusia 22 tahun, P1A0, telah melahirkan 2 bulan yang lalu. Datang ke PMB mengatakan ingin KB tetap menstruasi dan tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan menunjukkan dalam batas normal. Apakah jenis kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas? A. Pil kombinasi, B. Suntik progestin, C. Suntik kombinasi, D. IUD, dan yang E. implan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi pemilihan alat kontrasepsi yang tepat untuk klien yang ingin tetap menstruasi dan tidak mengganggu ASI adalah dengan menggunakan IUD ya teman-teman. Nah, metode IUD adalah metode yang sangat efektif dan tidak mengandung hormon apapun. Jadi tidak mempengaruhi ASI dan tidak mempengaruhi perubahan siklus haid. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya soal-soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih yang sudah menonton.